Bang Ahmad Khosinuddin, sebetulnya kan apa yang dilakukan oleh Gus Nur ini kan secara etikot kerangkanya itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Terlepas dari gaya dan dialek yang dilakukan oleh Gus Nur ya. Seperti apa sebetulnya harusnya penyikapan terhadap apa-apa yang dilakukan termasuk apa yang dilakukan oleh Gus Nur, dan seberapa jauh sebetulnya kalau melihat konstelasi penanganan kasus hukum yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar ke depan itu nanti kemungkinan proses hukum yang akan dihadapi. Atau kalau saya ingin menanyakan lebih dalam lagi berkaitan dengan Gus Nur secara spesifik, seperti apa nanti kira-kira proses hukum yang terkait dengan persoalan Gus Nur itu melihat kasus-kasus hukum sebelumnya, dan bagaimana nanti ujung akhir dari proses hukum yang dilakukan oleh Gus Nur ini. Seperti apa Bang Ahmad Khosinuddin? Ya, saya ingin tegaskan kembali apa yang dialami Gus Nur adalah proses politik yang menggunakan sarana hukum. Jadi bobot yang paling utama yang menyebabkan Gus Nur diproses itu adalah bobot politik. Apa bobot politik yang menjadikan Gus Nur menjadi sasaran target, yakni karena Gus Nur selama ini adalah salah satu di antara anak bangsa, tokoh ulama kita yang konsisten menyuarakan dakwah kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Ini yang tidak banyak dilakukan oleh ulama-ulama kita yang lainnya. Dan ulama-ulama yang melakukan hal yang sama dengan Gus Nur juga mengalami hal serupa. Hanya memang resikonya belum sampai kepada tingkatan di penjara. Mohon maaf kalau saya ingin katakan apakah ada perbedaan gaya antara Ustadz Abdul Somad dengan Gus Nur? Oh iya, beda. Tetapi apakah keduanya berdakwah amar ma'ruf nahi munkar? Iya. Karena itu Ustadz Abdul Somad pun beberapa waktu yang lalu juga dipersoalkan, dilaporkan ke polisi. Hanya karena bobot politik pembelaan terhadap Ustadz Abdul Somad begitu tingginya, dan rejim tidak bisa membuat satu konfrontasi, yaitu adu domba dengan Ustadz Abdul Somad, sehingga tidak ada elemen masyarakat yang lain yang dibenturkan kepada Ustadz Abdul Somad dan dukungan publik kepada Ustadz Abdul Somad begitu besarnya, sehingga kasus perkara itu berhenti begitu saja, tidak jelas itu apakah SP3 dan sebagainya, tidak jelas juga. Adapun kasus Gus Nur, sebenarnya Gus Nur memang ditarget beberapa kali, dan terakhir di pengadilan PN Surabaya, memang Gus Nur sudah divonis, tapi memang vonis pengadilan itu hakim memberikan pertimbangan tidak harus masuk ke ruang tahanan, dan itu yang mungkin menjadikan ada semacam motif dendam pada kasus kedua ini, sehingga pada kasus kedua kepolisian itu tidak melakukan proses yang sama seperti di pengadilan Surabaya. Kalau di Polda Jatim kasusnya juga sama, dianggap melakukan pencemaran terhadap ormas tertentu gitu, dengan undang-undang ITE juga. Tapi saat itu Gus Nur hadapi dengan gentle, saya juga hadir sebagai kuasa hukum, kita tidak pernah mangkir, setiap proses penyidikan kita hadiri, sampai akhirnya penuntutan di pengadilan juga kita hadiri, dan semua itu tidak ada masalah begitu loh, kalau kita bicara bahwa ini proses penegakan hukum. Tapi nampaknya karena sudah ada motif dendam, di kasus yang pertama Gus Nur tidak bisa di sel misalkan begitu bahasanya ya, dan di kasus ini nampaknya ya harus masuk gitu, dengan pertimbangan apapun pokoknya harus masuk pasal belakangan, saya bilang begitu. Kenapa? Karena memang unsur-unsur pembuktian itu tidak dikedepankan. Yang penting adalah bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk menangkap, terlepas bahwa prosedurnya tadi kita sudah diskusikan banyak problem, terlepas tadi bahwa kuasa hukum juga bisa mengajukan pra peradilan, tetapi penangkapan itu sudah dilakukan oleh penyidik. Jadi penyidik pada saat melakukan penangkapan, sungguhnya dia sudah menjadi hakim sekaligus eksekutor, mengeksekusi seseorang yang dengan status tersangka seolah-olah telah bersalah, dan kemudian ditahan. Dan pada saat ditahan itu bukan hanya ditahan, marwahnya dijatuhkan dengan beredarnya video saat dia memasuki penjara gitu. Saya mau tanya, apa sih beda Gus Nur dengan Ahok? Dan saya mau tanya, apakah ada sampai hari ini video Ahok di sel, di penjara gitu, yang banyak orang juga menyaksikan, sampai Novel Bamukmin dari PA21D itu mempertanyakan, ada nggak CCTV yang menggambarkan Ahok sedang di penjara gitu. Tetapi kenapa kepada kasus Gus Nur yang masih tersangka, belum ada proses persidangan, belum ada satu vonis, bahkan apalagi kalau kita kaitkan harus ada vonis pengadilan yang bersifat kekuatan hukum yang tetap, marwahnya dijatuhkan sedemikian rupa gitu. Nah, ini yang saya lihat
kasus Gus Nur ini juga ujung-ujungnya adalah proses praktik menyalahgunakan kekuasaan dan mempertontonkan kejumawaan proses penegakan hukum di negeri ini. Makanya ini saya katakan ini bukan persoalan Gus Nur, ini persoalan masyarakat civil society. Kalau masyarakat civil society ini tidak kemudian melakukan kritik, berusaha meluruskan kembali, melakukan counter opini terhadap proses-proses yang jumawa ini, saya khawatir pada yang lainnya juga akan dilakukan dengan cara yang sama dan kemudian seolah-olah kekuasaan itu tidak punya kontrol gitu. Apa yang kita lakukan malam ini, misalkan hari ini kita memverifikasi fakta-fakta, memverifikasi norma-norma hukum, memverifikasi segala ilmu hukum yang berkaitan dengannya, itu mudah-mudahan menjadi satu counter terhadap proses penegakan hukum ke depan. Gitu. Nah, saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa persoalan Gus Nur itu tak semata persoalan NU dengan Gus Nur. Bahwa kemudian ada elemen NU yang misalkan di Cirebon kemudian langsung melakukan upaya syukuran terhadap proses penanganan Gus Nur ini, kita tidak boleh ditarik pada proses yang antara vis-a-vis Gus Nur dengan mereka, karena di dalam pasalnya pun ternyata penyidik menyelipkan pasal 207. Coba kalau ini murni penegakan hukum, semestinya penyidik hanya menindaklanjuti apa yang menjadi atensi dari pengadu atau pelapor. Aduan yang diadukan, sebagaimana beredar di media mainstream, itu adalah aduan berkaitan dengan adanya pencemaran nama baik atau paling tidak adalah adanya unsur penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Jadi basis deliknya yang diadukan adalah pasal 27 ayat 3 junto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya memang kalau di pasal 28 itu adalah 6 tahun begitu. Nah, kenapa melebar ke 207? Ini berkaitan berarti dengan ada konten-konten yang diunggah oleh Gus Nur itu dianggap melakukan penghinaan terhadap penguasa. Padahal sekali lagi, kritik itu adalah satu tindakan dari rakyat yang punya atensi terhadap penguasa, penyelenggara negara agar mereka melakukan koreksi gitu loh. Tinggal diklarifikasi, kalau tidak benar diklarifikasi, kritik itu keliru, kalau benar tinggal diikuti mana yang harus dilakukan perubahan gitu. Loh, penguasa pejabat itu adalah hak dari rakyat loh untuk melakukan koreksi kepada mereka loh. Wong rakyat ini sudah membayar pajak semua. Jangan kemudian menggunakan logika yang sesat seperti dikatakan oleh politisi Nasdem yang mengatakan kalau tidak suka pemerintah mending keluar dari negara ini. Bukan begitu. Bagaimana kalau logikanya dibalik, kalau tidak suka penguasa seluruh rakyat tidak usah bayar pajak? Kan nggak bisa juga gitu, karena kewajiban itu tetap harus ditunaikan. Sementara hak rakyat untuk melakukan koreksi itu bisa berubah menjadi kewajiban kalau tidak ada rakyat yang melakukan koreksi. Pada saat ada koreksi dari rakyat itu semua punya hak konstitusional untuk menyatakan pendapat di muka umum, melakukan kritik kepada penyelenggara kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan itu punya satu dampak yang meluas. Kalau dia melakukan kebaikan, maka kebajikannya akan meluas kepada seluruh rakyat. Kalau kekuasaan itu menimbulkan kemudorotan, kezaliman, maka dampaknya juga meluas. Beda dengan individu tertentu. Makanya saya tidak tertarik mengkritisi individu tertentu. Nanti itu sama saja gosip gitu. Tapi kalau itu terkait kekuasaan, dampaknya akan meluas. Gitu. Sekali lagi, saya punya prediksi, walaupun prediksi ini tidak saya inginkan, Gus Nur ini akan direndam. Dalam tanda petik mungkin saja Gus Nur akan dimaksimalkan penahanannya di 20 hari dan kalaupun tidak cukup di 20 hari itu akan ditambah lagi 40 hari seperti kasus Ali Baharsa. Atau kecuali ada negosiasi, dan ini sudah jauh-jauh hari saya jelaskan kepada Gus Nur bahwa target politiknya itu adalah agar kita diam, agar kita bungkam, agar kita mau bernegosiasi dengan rejim. Maka saya sudah kasih pesan kepada Gus Nur. Dan memang saya juga tidak tahu ternyata akan terjadi penangkapan ini agar teguh memegang idealisme. Sebab orang-orang seperti Gus Nur ini dan kita-kita ini yang hadir di sini itu punya banyak orang yang kemudian mengambil sikap, tindakan, pandangan yang akan sama dengan kita. Kalau orang-orang seperti Gus Nur ini meleot gitu, tidak gigih, tidak istiqomah, apalagi merujuk, kemudian beredar video Gus Nur minta maaf bahwa selama ini salah, bahwa rejim Jokowi itu baik semuanya, habis ini rakyat. Akhirnya kritik-kritik tadi tidak memiliki legitimasi figur gitu. Walaupun kembali lagi bahwa kita melakukan kritik, melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu bukan karena individu tertentu, tapi ini semata-mata karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang mulia Rasulullah pernah bersabda bahwa sebaik-baik jihad itu afdhalul jihad kulil haq inda sultanin jair. Jadi sebaik-baik jihad itu adalah mengatakan kalimat hak, kebenaran, mengkritik pada penguasa yang zalim. Kenapa? Karena ada resiko. Nah, Gus Nur telah
mengalami risiko mengkritisi penguasa zalim, ya kan, risikonya di penjara, meskipun pasal yang digunakan tidak langsung menggunakan kekuasaan negara, masih menggunakan delik aduannya sebagai legitimasi bahwa polisi melakukan tindak lanjut atau meneruskan apa yang menjadi aduan masyarakat. Walaupun pada perkara-perkara yang lain di mana masyarakat khususnya umat Islam banyak melaporkan orang-orang individu tertentu yang tadi kata Pak Taufik kalau disebut namanya malah jadi kondang tadi, itu tidak ditindaklanjuti. Sakti bener itu kayaknya si Abu Janda itu. Saya juga heran gitu. Padahal dia juga bukan penegak hukum, bukan orang yang punya kekebalan hukum gitu. Berbeda dengan kalau dia penegak hukum, bolehlah dia punya imunitas hukum gitu. Saya kembalikan ke Ya, makasih Bang Ahmad Kosinuddin.